Video ini akan mengupas tuntas jurnal yang berjudul Taxes and Declared Profits Evidence from Gold Mines in Africa. Jurnal ini dipublish di Resource Policy pada tahun 2022 oleh Bertinelli, Bourgain, dan Zanach. Dalam jurnal ini akan ada dua rumusan masalah yang dibahas. Yang pertama, apakah koefisien cost overstatement dan tingkat royalti berbanding terbalik terhadap laba yang diakui? Yang kedua, apakah pajak atas laba berpengaruh negatif terhadap laba yang diakui? Selanjutnya, ada beberapa tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, untuk memeriksa hubungan antara laba yang diumumkan dan tingkat pajak di negara-negara berpenghasilan rendah seperti di Afrika. Yang kedua, reformasi kebijakan yang bersifat eksogen terhadap perusahaan. Yang ketiga, memperkirakan dampak reformasi kebijakan tersebut terhadap laba yang dilaporkan, sehingga dapat mengidentifikasi kemungkinan manipulasi laba dengan tujuan penghindaran pajak. Nah, selanjutnya ada grand teori. Grand teori ini digunakan sebagai sarana untuk mencari landasan teori utama yang digunakan sebagai dasar menentukan konsep penelitian yang dilaksanakan. Sehingga grand teori dari penelitian ini menggunakan konsep dari Heckmeyer dan Overes pada tahun 2017 di mana mereka menyatakan bahwa adanya korelasi terbalik antara tarif pajak atau tax rate menurut undang-undang dan laba yang dilaporkan atau declared profit. Atau dengan kata lain nih, semakin tinggi pajaknya, semakin rendah profit yang dideklar oleh perusahaan pertambangan. Modifikasi profit yang tax motivated ini disimpulkan sebagai tindakan dari penghindaran pajak loh. Ketika tarif pajak tinggi, maka perusahaan akan overestimate cost dan menyampaikan taxable profit lebih rendah. Dalam penelitian, tentunya ada variabel-variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini, kita mempunyai dua proposisi. Pada proposisi pertama, kita ada semakin tinggi koefisien dari cost overstatement-nya, maka semakin tinggi tingkat royalti, serta semakin kecil laba yang dinyatakan. Nah, untuk variabel dependennya adalah declared profit atau laba yang diumumkan, serta variabel independennya adalah cost overstatement koefisien atau koefisien pernyataan biaya berlebihan itu, serta tingkat tarif pajak royaltinya. Untuk proposisi kedua adalah keuntungan yang dinyatakan bergantung negatif pada pajak laba. Di sini variabel dependennya adalah declared profit atau laba yang diumumkan, serta variabel independennya adalah tarif pajak laba atau profit tax rates. Selanjutnya kita masuk ke dalam rangka dan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya merekomendasikan penggunaan dua instrumen perpajakan, yaitu pajak keuntungan dan royalti. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tidak dilaksanakan di sektor tertentu dan tidak dalam pengaturan multinegara. Konteks penelitian sebelumnya lebih merujuk kepada minyak bumi, gas, dan mineral untuk membahas implikasi tingkat pajak rata-rata terhadap profitabilitas serta elemen progresivitas di dalamnya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya korelasi terbalik yang konsisten antara tarif pajak laba dan royalti yang dilaporkan. Jadi, pada penelitian ini menggunakan dua model untuk menguji hipotesisnya. Model pertama berfungsi untuk menguji hipotesis pertama, di mana declared profit yang diuji dengan variabel bebas, yaitu cost overstatement coefficient, yang menggunakan proxy regulatory quality dan tingkat royalti yang menggunakan proxy tax rates. Sedangkan pada model kedua berfungsi untuk menguji hipotesis kedua di mana declared profit diuji dengan variabel bebas yaitu profit tax rates. Penelitian ini bertipe quantitative research atau penelitian kuantitatif, di mana data yang diambil berasal dari data sekunder yang diolah secara kuantitatif untuk menghasilkan output dan analisis.
Desain penelitian. Nah, jadi dalam desain penelitian ini ada 7 step. Step yang pertama yaitu menyusun pendahuluan dan latar belakang penelitian, lalu menunjukkan hasil penelitian terdahulu, serta menjelaskan kontribusi penelitian. Step kedua yaitu menyusun dan mengembangkan variabel dan hipotesis, serta menyusun model penelitian. Step yang ketiga yaitu mengelompokkan sampel, menjabarkan kriteria sampling, dan memaparkan sumber data. Step keempat yaitu melakukan pengujian empiris. Step kelima, memaparkan hasil dari pengujian empiris terhadap model. Step keenam, menganalisis hasil pengujian empiris. Dan step ketujuh, step yang terakhir yaitu kesimpulan, penutup, serta kelemahan dari penelitian tersebut. Populasi dan kriteria sampling penelitian. Nah, jadi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan emas atau perusahaan ekstraksi di Afrika sebagai populasi dengan periode tahun 2007 hingga 2018. Karena tidak setiap tambang ini memberikan informasi tentang variabel yang dibutuhkan, maka hasil akhir sampel yang digunakan ini mencakup 15 tahun, 2001 sampai 2015 dari 13 negara, 113 tambang, dan 630 hingga 836 observasi. Data penelitian, alat analisis, dan software yang digunakan. Data ini mengenai perusahaan sektor pertambangan dan aspek perpajakannya yang diperoleh dari Mining Intelligence dan Mining Tax Database for Africa. Untuk mengendalikan faktor ekonomi makro, maka digunakanlah informasi yang diperoleh dari World Development Indicators dan berfokus pada World Bank Indicators of Governance and Institutional Quality dengan menggunakan Regulatory Quality Index. Gambaran umum dari hasil penelitian. Dari penelitian kami mendapatkan hasil bahwa koefisien profit tax menunjukkan hasil negatif dan signifikan, yang berarti penurunan tax rate menimbulkan peningkatan pada declare profit. Selain itu, regulator quality menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, yang berarti semakin rendah overstate cost untuk keperluan tax avoidance, semakin tinggi declare profit yang sejalan sesuai hipotesis 1. Lalu dalam perhitungan kuantitatif mendapatkan hasil bahwa penurunan tarif pajak laba mendorong peningkatan laba yang diumumkan, sehingga pajak atas laba berpengaruh negatif terhadap laba yang diakui sejalan sesuai hipotesis 2. Kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang terjadi antara perubahan tarif pajak dari pajak laba dan laba tambang. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan literatur sebelumnya untuk royalti, di mana perubahan royalti pada perusahaan induk luar negeri memiliki efek positif terhadap keuntungan yang diumumkan oleh industri tambang di negara asal. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Ada beberapa penelitian di masa depan yang dapat memperluas penelitian dengan 1. Menganalisis pengaruh perubahan pajak di negara berkembang lainnya, di mana otoritas pajak mungkin mengalami asimetri informasi tentang biaya ekstraksi. Yang kedua adalah mengeksplorasi lebih banyak bentuk cost overstatement. Dengan rekomendasi ini dapat memperdalam analisa empiris terhadap variabel. Tetapi rekomendasi ini juga tergantung dengan ketersediaan data.